Andai saja di masyarakat kita ada yang meninggal, kemudian yang meninggalnya itu mohon maaf, mungkin anggapan kita itu tidak sesuai dengan aturan agama yang kita anut. Yang meninggal ini dia jauh kepada Allah, kemudian tidak pernah berjamaah, tidak pernah bersilaturahim dengan sesama, kemudian dia meninggal, bahkan mohon maaf mungkin meninggalnya pun dalam keadaan, mohon maaf sekali lagi, su'ul khotimah. Kemudian di masyarakat itu tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengurus. Dari permasalahan fardu kifayah, maka satu kampung itu akan mendapatkan dosa semuanya. Satu orang yang tidak kita urus dengan beralasan tidak beribadah, dengan beralasan dia jauh dengan masyarakat, tidak pernah bersilaturahim, kemudian dia meninggal, kemudian ada tokoh salah satu ulama di kampung itu, dulu gak perlu kalian sholatkan, gak perlu kalian urus jenazah itu, karena dia adalah jauh daripada agama. Sia-sia kita mengurusnya pun. Maka kalau sampai itu terjadi, satu kampung itu akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Lantas siapa yang paling besar urusannya nanti di hadapan Allah? Adalah tokoh agama itu sendiri. Maka saya berharap pada masyarakat yang ada di sini, khususnya Dinda Idrus, Mansur, Medi dan seterusnya, jamaah ngopi, jangan pernah kita melihat keadaan apakah dia beribadah atau tidak. Jangan pernah kita melihat orang itu dia Islam atau bukan sekalipun. Kalau memang ada di tengah-tengah masyarakat kita kemudian dia meninggal, urusin. Soal urusannya nanti adalah dengan Allah. Kita mengurus makhluknya, manusianya. Kalau itu tidak kita urus, maka kita akan menanggung semua dosa itu. Ini fardu kifayah. Beda dengan fardu ain, salat, ngaji. Itu fardu ain. Salat enggak salat urusan ente dengan Allah. Hukum sudah menjelaskan. Al-Quran sudah jelas, kitab-kitab para ulama sudah jelas. Kalau kita meninggalkan perintah Allah, terutama adalah salat, dalam salah satu keterangan yang lebih keras itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Kalau dosa zina, dosa maksiat, dosa khamar minuman, selama kita tubuh ilallahi taubatan nasuha, kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah masih memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja, sampai-sampai Allah dalam hadis qudsinya mengatakan jelas ini saudara-saudara, man sholata khamsinan, sapa bae wong yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja tanpa ada unsur apapun, tidak ada alasan apapun, tidak sakit, dia meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara ziharan, saat itu juga dia kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, subhanallah. Tapi saya ngaji Ustaz tiap malam Rabu, saya ngaji tiap malam Jumat zikir, saya sedekah tiap hari Jumat di kotak masjid, saya tidak pernah memutuskan hubungan silaturahim. Kok bisa seperti itu? Ibadah seseorang manusia bisa diukur dari sholat. Maka siapapun kita, kalau sholat kita sengaja ditinggalkan,
maka jangan harap ibadah yang lain akan baik. Maka berhati-hatilah saudara-saudara, ini yang harus kita pahami. Hukum fardu kifayah adalah yang berkenaan dengan seluruh umat manusia yang ada di sekelilingnya. Jangan pernah kita berpikiran si A matinya gantung diri, terus bagaimana kita ngurusinnya, apakah kita harus urusin, apakah kita tinggalkan. Maka kalau kita tidak dilaksanakan, diurus sebaik-baiknya, maka satu kampung itu semuanya akan mendapatkan dosa, naudzubillah summa naudzubillah. Maka di sini dulu hampura pada kita semua. Ini mohon maaf, penting dia mengaji, tinggal ngarenung dan mikir, ulah mikiran nungguan kue. Nur Salim nggak ngomong, Ustaz nggak ada kue, paham saya juga, duitnya juga pas-pasan. Maka tadi begitu sin di telepon Ustaz, bejakan kasih Nur Salim, gak duitnya, bukan untuk saya, bukan. Haram kiai dipenta bayaran tak haram temenang. Ceramah jenang sengaja teman-teman tadi bayar ulah haram, lebih haram deh lah menteri bayar. Umur kumur. Kita mengenai waruh doang tadi. Iya, hari ayah usaha hari ayah. Hari biasa nih marapa garang bungkus. Iki mah ketua sih meneh deh, mati. Seuntung ada ketua mikir. Glory. Nah disinilah saudara-saudara, jadi perlu kita pahami, perlu kita renungi. Gak usahlah kita berpikir yang aneh-aneh, si A ibadah atau tidak, sholat apa tidak, benar apa ente. Selama itu dia ada di kalangan masyarakat kita, jangan pernah kita berpikir bahwa itu adalah tidak ada hak yang kita urus dalam kehidupan kita. Lebih-lebih kita tahu si anu muslim meskipun dia nggak pernah sholat. Si anu pernah syahadat dulu waktu dia nikah. Dia Islam KTP-nya. Tetap kita urus. Ini fardu kifayah ya. Mohon maaf, ini di masyarakat kita kadang-kadang seperti itu. Ada rese. Milih-milih kadang-kadang kita masyarakat kita mohon maaf. Karena yang meninggalnya ini tidak pernah bermasyarakat di lingkungannya, karena yang wafatnya ini tidak pernah berjamaah. Lebih-lebih dia adalah miskin, melarat. Mati orang tersebut, jangankan itu RT mau datang kiainya, malah ngomongin di masjid, ulah pada datang sirah, iku memait lagi mait doraka. Maka yang seperti ini saudara-saudara, jelas hakul yakin, maka yang menanggung dosa semuanya adalah orang tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka di dia penting ngaji, teruskan jamaah ngopi ya. Bahas fardu kifayah meureun kuduna mah lamun dibuka kitabna moal anggeus sampai 2 minggu moal. Ya mangan saukur artinya memang mengingatkan orang tahablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah na orang ibadah ke Allah, hablum minannas termasuk adalah fardu kifayah tadi. Nggak usah mikirin dia sholat atau tidak. Bahkan mohon maaf beberapa tahun yang lalu di Umbul Salapan orang digegerkan aya nu mati bunuh diri. Masih ingat tuh? Masih ingat orang dia? Masihnya? Saya ge masih ingat jelemana lamun dibejakeun mah. Ulah diurusan Ustaz, paehna eta bunuh diri, kafir. Cek aing ngajak dulu dia. Ngahudangkeun mau ngeriurang, ya. Akhirnya saya berdiri, hampura. Sampai di mana ilmu mamang? Bisa ngomong gitu. Murtad Ustaz. Astagfirullah. Tetap saya urusin. Dong mikir tak cari cing, bae. Iya dong nunggu pada magedek. Ulah nguruh teh ngaji mah.
hablum minanas geus benerkeun heula hablum minanasna nya. Naon hablum minanas silaturahim. Ulah kata tangga teh hewa, be kata tangga teh hewa bae. Aya tetangga ganti pagar beuh, si anu ganti pagar. Ngajual kebon tah meureun. Ngajual pagar ganti kebon. Kebon geus rontok meul. Aya Ustaz ganti HP. Ustaz HP-na baru. Ya urusan dulu sama apa? Alhamdulillah di iman begitu beres maulid ganti lor pojok ning jero ganti roda duana 160 repo laju bae Ustaz jari kita urusan sirah apa karo kita cair ke sirah kita mora laju bae tuh jadi memang benar perlu ya dulur. Jadi pertama fardu kifayah harus kita pahami geus ulah ngadeuleu apakah mereka dia ibadah atau tidak selama masih aya di lingkungan orang urusan ya. Urusan kumaha cara ngurusna sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Aturan kumaha geus diatur dina fikih geus fardu kifayah mah jelas mandian kumaha mandiana tadi dia kudu penting tah. Piraku bes saya kudu ngarokok sagala. Ya. Ayo dong ingat Habib Rojak sama di Cilongok bari ceramah bari ngarokok. Maaf dulur, kalau kita berbicara masalah urusan sholat sedunia iya can aya nu sampurna sholatna iwal di baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah ibadah-ibadah yang lain melalui malaikat Jibril, perintah ibadah-ibadah yang lain ke nabi-nabi terdahulu juga. Tapi kenapa sholat langsung Allah yang memanggil, Allah mengundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi. Artinya begitu pentingnya ini sholat dalam kehidupan kita saudara-saudara. Begitu luasnya urusan sholat kita kepada Allah. Maka kalau kita berbicara urusan sholat, hampura, mohon maaf, sanajan saya kata orang Al Mukarram Al Ustaz Musa Putra, urusan sholat masih nol. Masih waduh Pak. Apalagi jamaah ngopi, alah. Orang yakin kita mah. Anjir buku terawih ngintip-ngintip imam. Mana sing cepet ki? Mansur baru rame. Mohon maaf, ini kadang-kadang kita mohon maaf di masyarakat kita ya Allah. Kalau ngomongin sholat mampura can aya nu bener urusan sholat orang. Sebab urusan sholat mah lain zahir bae batin ge kudu sholat. Orang kalau sudah batinnya sholat maka otomatis zahirnya ge sholat. Lah kita mah zahirnya saja belum sholat apalagi batinnya. Rek kumaha orang coba bener. Terus bagaimana Ustaz sholat kami ini? Kami kan sholat sudah, ngaji sudah, berjamaah iya. Apakah sholat saya ini tidak diterima? Soal diterima atau tidak bukan urusan kita. Tapi kalau yang dipertanyakan adalah sah enggak Ustaz sholat saya? Rukunnya ada, syaratnya ada. Insya Allah sah sholat itu. Tapi kalau yang ditanya Ustaz, diterima enggak sholat saya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada yang tahu urusan sholat diterima atau tidak. Apalagi doang-doang orang kiamat. Jauh lur jauh. Bener mah. Sholat cuma Idul Fitri Idul Adha. Itu pencitraan ngaranna itu. Bener nggak? Pencitraan. Sholat Idul Adha Idul Fitri itu. Kadang-kadang di masyarakat kita mohon maaf, masya Allah, sholat alhamdulillah rajin Ustaz, rajin sancan ajan gimana istighla balik, lain sholat balik, batur selesai ajan memang balik, alhamdulillah sholat mah. Maka yang paling terpenting buat kita nih, dulu ampuran, di Al-Quran, tangke boleh ditanyakan ke Rabu Harif pada Syarif tak. Dina salat itu adina Al-Qur'an jelas ada wa amilus shalah, ada wa aqimus shalah.
Kalau orang yang wa amilus sholat, orang-orang yang baru mau melaksanakan sholat. Siapa? Kita yang baru melaksanakan sholat itu juga ke bawah-bawah. Wih, ngaruh anak amat ya. Mertua kita rajin sholat, kita harus sholat. Sholatnya karena salah. Tapi lumayan daripada itu kan. Wa amilus sholat. Maka orang wa amilus sholat. Kita nih, dulur-dulur kalian kita. Kadang kalau lagi ingat mah sholat, lamun orang mau Allah. Apa maning lamun wis tanggal tua, gaji urung teka, mekar ora kebayar, rabine wis bulane kelahiran, umahe bocor, PKH urung turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, riut aing ngajan. Ngajan meriut. Susah kita Bapak. Maka jelas eta Al-Qur'an pan jelas fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka jelema anu salolat ge masih cilaka, Pak. Nu salolat masih cilaka, nu ngaji masih cilaka. Ustaz kiai nu sering mere dakwah tausiah ka mana-mana masih cilaka. Mangkana orang ulah ribut dina HP, dina YouTube, ngaributkeun masalah nasab, ngaributkeun masalah keturunan. Silakan saja dia ngaku-ngaku cucu Nabi, silakan dia ngaku-ngaku zuriat Nabi. Kabeh ge bisa ari soal ngaku jelema edan ge bisa ngaku. Jelema edan ge bisa ngaku mah. Nu dipikiran nasib urang ge nasib. Nasib kita sih pikirin bagi. Dagang orang teka orang laku-laku, kebon rontok, sing nagih tiap minggu, rabi ngamuk, ujung-ujung bergantung diri kan? Iya kan? Ya sudahlah, nggak usah mikir-mikir soal kesana dulu. Yang penting orang mau sholat beta, ya. Nu sholat bae masih cilaka, nu sholat bae masih disiksa, apalagi orang yang nggak pernah sholat. Mikir gelur. Mikir Imam kadang-kadang Arif pengen ngaji madongnya, tolong Ustaz bahaskan tentang sholat. Dibahas ku saya tentang sholat. Begitu beres dibahas tentang sholat, subuh mah Allah taruh baik. Kadang-kadang ini menjalankan baik, syaratnya ada, rukunnya ada, insya Allah waktunya juga sudah ada. Jalankan. Sebab tidak ada lagi alasan dulur-dulur mau di mana saja sholat mah tidak ada urusan. Kalau ibadah-ibadah yang lain, contoh mohon maaf puasa Ramadan diwajibkan kepada setiap orang muslim yang punya akal, yang akil balik, yang sehat, yang mampu tuh puasa. Lebih-lebih kepada perempuan yang lagi haid nggak boleh, lagi nifas nggak boleh. Tapi kalau sholat mau dimanapun kita, siapapun kita, dalam keadaan apapun, kalau memang waktu sholat itu sudah ada, tinggalkan dulu kegiatan yang lain. Basuh wudhu kita, muka kita dengan wudhu. Ustaz, ganti kita lagi gaul kita nih. Hari niat mah mawa salin PA. Besok loba alasan. Iya mau nanggung lagi ngelas, nanggung lagi ngaduk, nanggung lagi melester, nanggung lagi, gue nanggung BKB. Kemarin laman di gudang lagi mikul karung gue ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi mikulin karung, bodoh-bodoh tak karung dibanting ke ente. Malah ngejojong bae. Ampura aing mah. Mengenai gawan sarugi tadi laman di gudang Allah. Karena saya ngalaman baheula. Ngalaman tina milu kawardan tina wardan ka mandor jadi anemar. Menyentil kita hiji. Sebab kenapa? Karena meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dulur kabehan kepada kita semua sebab hampura orang teu nyaho umur orang itu nyaho. Tidak ada yang tahu umur kita, tak tahu. Tidak waman wa'amiru nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang sudah lanjut usianya kata Allah maka dikurangi bentuk kejadiannya. Anu tadina gagah, anu tadina kasep, anu tadina tegak lurus lempang ge orang gagah. Tapi pada saat akhirnya satu persatu itu dikurangi oleh Allah. Rambut anu tadinya hitam satu persatu timbul putih. Hati-hati dong subana. Apa sih? Ulah cengar-cengir. Ngus ubanan, ngus termasuk saya. Terepah eta ciri-ciri. Dua ya bahasa, terepah kabeh ya dua ya. Ubanan kabeh ya. Hati-hati memang namanya Allah. Makan anu tadi orang enak-enak juari ya Allah ngadahar goreng jengkol ge gararati. Nyeri huntu, bener tuh. Baheula mah sapenting bisa 3 kali barang juari mah boro-boro. Ronda. Seberarti orang dikurangan lur. Termasuk penting ieu urang dikurangan biasana aya bakwan ieu mau. Gitu tah. Ulah surat. Ulah surat ngingetkeun. Ngingetkeun ieu mangkana kabehan ieu. Ari sedekah tah ulah. Ari nek sedekah teh jebret ieu meunak sedekah kopi doang toh. Aing culap cileuk beta dikeun. Makanya kana sieu terus aya keneh eueuh ieu teu nyaho cenah deui. Barang nu MC nu awal minggat tuh tanggung jawab. Boleh ya salah lu sekali buat surah ngomong lah. Iyalah gue mah jujur. Atuh hari bener mau usaha ka warung jolo di warung. Coret teater. Bong nur itu mah hiburannya. Hiburan itu mah hiburan. Barang kita mikir. Kadang-kadang sok saya berpikir kieu. Geus eta Idrus Medi ari pangajian mah ulah ngukur-ngukur kana duit ulah. Ngaji mah ngaji bae. Ngaji bae. Soal nu lain make genuturkeun kan kuncina tadi ibadah. Lamun urang jauh kana ibadah hese rezeki ge mah. Bener be. Sok kada bayangkeun. Nu aya gawe ya. Saya alhamdulillah sok tanya kana si Dina. Nanya gawean teu. Magrib ngurusan barudak. Beres-beres budak atuh geus paling onang ngariung. Ngoceh beka ka ditu. Balik di bawah kemplang atuh hade. Kadang-kadang teu mau ngan endog hiji doang pernah kajadian. Pernah kajadian geus si Wahyu mau endog hiji doang tah. Kabina-bina cenah bahasana muludan. Endog doang hiji. Tapi alhamdulillah hirup teh berkah gitu. Geus hirup mah ulah hayang loba harta tapi kudu hayang keberkahan. Naon kuncina? Ibadah, salat. Geus ulah mikir-mikirnya salat mah. Hadirin rahimakumullah jamaah rahimakumullah. Ulah kebal-kebal ya terkali ya, sesuai sudah. Lapar kisahnya. Iki orang ngomong-ngomong sesuai bayar nih orang kita waduh kita ge. Garing. Garing bawaan begowo. Iya ringkas. Wih usah jangan ngomongin lagi perlu ingat. Dia mau ingatkan ya. Ada sih kirim. Bayangin coba orang pengajian sakabel di majelis Atakoba sakabel majelis di Atakoba hampir kurang lebih 17 tahun. Macan pernah aya wirog lewat. Oh panganan iya kan. Majelis ngopi kurang lebih 4 tahun berjalan, wirog lewat. Hebat pokoknya mah. Teu nyaho nama nyiaran panganan. Eta beurit ge. Gorengan. Ya, dulu perlu. Jadi perlu khawatir hampura ieu mah hampuranya kana kabehan. Basep. Wis wong loro kusing tumpah. Si Jimaning meleren kita. Bener. Saya sudah mikir-mikirnya.
ibadah mah orang sholat tuh bener. Ulah mikir kadi-kadi tuh Ustaz, saya ini sholat berjamaah, si makmumnya si Anu, saya ini nggak serak Ustaz sama si Anu, bagaimana sholat saya? Ada hukumnya, pelajari hukumnya. Kita tanyakan karena searifnya ayah hukumnya munfarid mufaraqah agar tidak menimbulkan fitnah di antara jamaah. Itu maksudnya ulama setuju Ustaz. Pokoknya mah bener ya karena imam itu lebih baik di imam. Eta mengarana lalaki soleha. Iya lalaki soleha eta masih medis ya terus dah. Ganti maka mau kena. Tenanan karena lompatna ka hablum minanas tadi kan lompatna ya. Hablum minanas kan lompatna kan itu. Wes orang mah tetap sanajan eta teh senang kan nyanyi. Orang mah tetap ulah sampai nimbulkeun fitnah. Nah, jadi lamun saya ngabahas karena akimis sholahna geus moal dibahas eta mah karena eta mah pakaian para aulia Allah, para anbiya, para nabi, para rasul. Urang mah wa amilu sholat ge masih loba keneh anu ditinggalkeun, loba keneh usolli faradal maghrib ya Allahu akbar. Wih, gajah dodok ya. Ngarep eko. Gajah dodok. Gajah ti salat ulah sok make baju-baju nu aya gambaran ulah. Ya. Cek tembok manehku. Begitu Allahu akbar. Wih, banteng ya. Tujuh partai. Terus ulah nu aneh-aneh. Nah, memang susah orang melur. Karena tadi dibedakan orang mah zahir ge can bisa salat komo batinna. Tapi lamun jelema geus kana nyampe wa aqimus salat, zahirna salat batinna ge salat. Nah kita mah zahirna ge can bisa salat encan. Can bisa kari-kari aya nu ngomong, aing mah percuma salat sama si anu mah. Lari bakal percuma kunaon lain dia nu salat. Terus sampai ke sana itu hukum lur. Maka sudahlah, masih mending hidupkan cara kita berjamaah, bergotong royong, silaturahim. Sebab ya hampura ieu nya. Urang dina nu ngaji ieu kabeh ieu, nu aya dina hadir penting ieu. Lamun nek dijujur-jujuran macan aya nu paham kana sifat 20 ge encan. Can aya. Lamun urang nek ditanya mah hiji-hiji ti ujung tah. Tah nu keur nguyak-nguyak HP bae tah. Tuh. Ngeceng-ngecengnya ditanya ya. Lamun nek ngaji sifat 20 be urang cenah sifat Allah eta mah. Gati urang mah. Padahal eta wajib jelema Islam nyaho kana sifat 20. Nu 20 bela, nu 20 bae. Gampang nek kana Asmaul Husna, gampang nek kana lain-lain mah deui. Urang mah can paham. Kari-kari ngabahas tentang urusan salat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guys, penting saya pesan kana jamaah ngopi. Salat laksanakan soal diterima atau tidak urusan Allah. Ulah neuleuh eta dihareupeuna saha, ulah neuleuh eta bacaan kumaha aya hukumna. Aya hukumna ari bakalna urang teu siap eta jadi makmum ka ditu. Kenapa begitu? Menjaga fitnah.